Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa di setiap langkah hidup kita. Luka di hati Satrio Piningit, ketika manusia semena-mena mengoyak rasa, menguji ketabahan hati. Dalam kehidupan yang seringkali tak terduga ini, kita semua pasti pernah merasakan pahitnya ujian. Ujian datang dalam berbagai bentuk, ada yang berupa kesulitan ekonomi, kehilangan orang-orang terkasih, atau bahkan perlakuan tidak adil dari sesama. Bagi sebagian orang, ujian ini mungkin terasa terlalu berat untuk dipikul. Namun, di tengah kerasnya dunia, ada individu-individu yang seolah ditakdirkan untuk menghadapi ujian lebih berat, mungkin di antara salah satunya bisa jadi adalah Anda, atau bahkan sang Satrio Piningit itu sendiri. Satrio Piningit, dalam konteks budaya Jawa, adalah sosok yang diramalkan akan muncul sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, jalan menuju peran tersebut tidaklah mudah. Seorang Satrio Piningit seringkali harus melalui berbagai rintangan dan cobaan yang menguji ketabahan hati dan kemampuannya. Video ini akan membahas tentang seorang individu yang dalam perjalanannya, merasakan beban berat ujian hidup. Ia menghadapi kemiskinan, kehilangan orang-orang terkasih, dipenuhi dengan pengalaman dibanding-bandingkan, merasakan pedihnya hinaan dan cacian, serta kerap kali tidak dianggap keberadaannya. Mari kita pelajari lebih dalam, bagaimana ia menghadapi semua ini dan mengapa kita berharap ia segera pulih dan kembali ke jalurnya untuk menyejahterakan masyarakat. Pernahkah kamu merasa dunia ini begitu kejam? Jadi tidak adil? Mungkin kamu pernah melihat, atau bahkan mengalami sendiri, bagaimana orang yang sedang berjuang justru menjadi sasaran empuk untuk perundungan. Dibanding-bandingkan, dihina, bahkan diabaikan seolah tidak ada harganya. Kondisi seperti ini, sayangnya, seringkali terjadi di sekitar kita. Bayangkan diri Anda berada pada posisi seseorang yang terus-menerus dihadapkan pada kesulitan. Kemiskinan menghantui, membuat setiap hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Kehilangan orang-orang terkasih meninggalkan luka yang menganga di hati, rasa sepi dan kehilangan yang tak terobati. Terlebih lagi, perlakuan tidak adil dari orang-orang di sekitarnya, yang seringkali menyakitkan tanpa mempertimbangkan perasaan, menjadi ujian yang berat untuknya. Mengapa orang yang sudah terpuruk malah semakin tertekan? Mengapa alih-alih memberikan dukungan dan empati, beberapa orang memilih untuk menambah beban penderitaan mereka? Salah satu alasan mungkin karena manusia secara alami cenderung mencari kambing hitam. Ketika merasa kecewa, tidak aman, atau tidak berdaya, beberapa orang mencari cara untuk mengalihkan rasa sakit mereka dengan menindas orang lain. Orang yang sedang berjuang, karena posisinya yang rentan, seringkali menjadi sasaran yang mudah. Mereka dianggap sebagai orang luar, orang lemah, atau orang yang patut disalahkan atas masalah mereka sendiri. Alasan lainnya adalah kurangnya empati dan pemahaman. Seringkali, kita cenderung menghakimi orang lain berdasarkan standar dan pengalaman kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan perjuangan yang berbeda. Kita mungkin tidak memahami betapa beratnya beban yang mereka pikul, atau betapa sulitnya tantangan yang mereka hadapi. Tanpa empati, mudah bagi kita untuk meremehkan penderitaan orang lain dan bahkan menyalahkan mereka atas nasib buruk yang menimpa mereka. Beberapa orang mungkin memperlakukan mereka yang sedang berjuang dengan cara yang tidak baik karena merasa lebih unggul. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka lebih pintar, lebih sukses, atau lebih beruntung dibandingkan orang lain. Menindas orang lain memberi mereka ilusi kekuatan dan kontrol, yang pada gilirannya hanya memperbesar ego mereka yang sebenarnya rapuh. Sayangnya, terkadang kita menjadi saksi perlakuan buruk terhadap orang lain dan memilih untuk diam. Ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuh ini sama berbahayanya dengan tindakan memilih itu sendiri. Ketika kita membiarkan perlakuan tidak adil terjadi di depan mata kita secara tidak langsung mendukungnya. Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, jadilah perubahan yang ingin Anda lihat di dunia. Artinya, perubahan yang kita inginkan di dunia harus dimulai dari diri kita sendiri. Daripada kita menghakimi atau menyalahkan, mari kita berusaha untuk lebih berempati dan memahami. Dengarkan cerita mereka yang membutuhkan, tawarkan dukungan, dan berikan bantuan semampu kita.
Ingatlah, setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan merasakan kebahagiaan, tidak peduli apapun keadaan mereka. Dunia ini memang bisa terasa kejam, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menjadikannya tempat yang lebih baik. Dengan meningkatkan kesadaran, menumbuhkan empati, dan mengambil tindakan nyata, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan suportif bagi semua orang, terutama bagi mereka yang sedang berjuang. Mari kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ingat, kebaikan sekecil apapun bisa membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Satrio Piningit, yang sedang memikul beban berat dalam hidupnya. Mungkin dia sedang berjuang dengan masalah keuangan, kesehatan, atau bahkan masalah keluarga yang rumit. Alih-alih mendapatkan dukungan dan pengertian, dia justru menjadi bulan-bulanan. Kenapa sih kamu gak bisa sukses kayak dia? Salah sendiri kenapa dulu malas bekerja? Pernahkah kamu merasa kata-kata seseorang menusukmu lebih dalam dari pisau? Mungkin kamu pernah berada di posisi Satrio Piningit, yang merasa hatinya teriri setiap kali mendengar perbandingan tak berdasar, hinaan pedas, atau bahkan pengabaian yang membuatnya merasa tak dianggap. Mungkin terdengar sepele bagi sebagian besar orang, tapi bagi mereka yang merasakannya, kata-kata itu bisa menjadi beban yang sangat berat. Di era serba cepat dan terhubung ini, kita seringkali lupa akan kekuatan kata-kata. Kita terlalu mudah melontarkan komentar pedas di media sosial, memberikan penilaian tanpa dasar, atau bahkan mengabaikan perasaan orang lain. Kita lupa bahwa setiap individu memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang menghakimi. Kita cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain, merasa iri dengan pencapaian mereka, dan kemudian melampiaskan kekesalan kita dengan kata-kata yang menyakitkan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan bahwa perjalanan hidup setiap orang berbeda-beda. Mengapa kita begitu mudah menghakimi? Mungkin karena kita sendiri merasa tidak aman. Mungkin kita merasa perlu menjatuhkan orang lain agar diri kita terlihat lebih baik. Atau mungkin kita hanya kurang berempati, kurang mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Namun, apapun keputusannya, kita perlu menyadari bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Kata-kata bisa menyemangati, tapi juga bisa melukai. Kata-kata itu bisa menyatukan, tapi juga bisa memecah belah. Bayangkan dampaknya jika kita lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Bayangkan betapa lebih baik dunia ini jika kita lebih fokus memberikan dukungan dan semangat kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa sepenuhnya menghindari kata-kata yang menyakitkan. Akan selalu ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Namun, kita bisa belajar untuk tidak membiarkan kata-kata itu mempengaruhi kita. Kita bisa belajar untuk lebih mencintai diri sendiri dan menghargai keunikan yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa belajar untuk lebih berempati kepada orang lain. Kita bisa mencoba memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka perjuangkan, dan apa yang menjadi beban mereka. Dengan begitu, kita akan lebih bijak dalam memilih kata-kata yang kita gunakan. Ingat, di balik kesulitan seseorang, mungkin ada luka yang dalam yang sedang berusaha disembuhkan. Mungkin mereka sedang berjuang melawan depresi, kecemasan, atau trauma masa lalu. Mungkin mereka sedang merasa tidak berdaya dan putus asa. Oleh karena itu, sebelum kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan, mari kita berpikir dua kali. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membantu atau malah menyakiti? Apakah kata-kata ini akan membangun atau malah menghancurkan? Mari kita jadikan kata-kata kita sebagai jembatan, bukan tembok. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk menyampaikan kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada orang lain. Mari kita menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian dan kebaikan di dunia ini. Dengan demikian, kita tidak hanya akan membuat hidup orang lain menjadi lebih baik, namun juga membuat hidup kita sendiri menjadi lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memberikan dampak positif kepada dunia di sekitar kita. Tersungkur di dasar jurang keputusasaan, Satrio Piningit merasakan beban dunia menindih pundaknya. Lelah itu bukan hanya di otot,
tapi merasuk hingga ke sumsum tulang, membuat setiap tarikan nafas terasa berat, setiap denyut jantung berjuang melawan kelemahan yang merajalela. Rantai besi keputusasaan itu bukan sekadar melilit, tapi menghimpit, mengunci erat ruang di dada, meredupkan bara harapan yang dulunya menyala terang dengan keyakinan, kini tinggal sekepulan abu dingin yang rapuh, terbawa angin yang menggambarkan di sekeliling. Semangatnya menguap, menyisakan yang binasa. Di tengah kebisuan yang memekakan, pikiran Satrio Piningit berteriak tanpa suara, atau mungkin lebih tepatnya, berbisik lembut yang bahkan tak bisa ia dengar sendiri di tengah badai batin yang melanda. Suara itu hampir tak terdengar, tenggelam di antara kegelisahan yang menyiksanya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyayat. Apakah di luar sana, di balik tirai penderitaanku, ada mata yang melihat lukaku? Ada hati yang merasakan getaran nasib malangku? Ia bertanya-tanya, dengan rasa pahit yang menyengat, apakah ada yang benar-benar peduli dengan nasibku yang seolah-olah telah dilupakan ini? Apakah ada yang menyaksikan perjuanganku yang sunyi, yang tak pernah terucap? Pertanyaan demi pertanyaan menghantuinya bagai hantu dari masa lalu yang penuh janji namun kini terasa palsu, menggema dalam pikiran yang kalut, dipenuhi kabut keraguan dan penyesalan. Mengapa takdirku begitu kelam? Apa salahku hingga kebahagiaan terasa begitu jauh, bagai fatamorgana di padang tandus? Bisikan itu semakin kuat, menggerogoti sisa-sisa keteguhannya. Apakah aku pantas, bahkan untuk sekadar merasakan seperti kebahagiaan yang orang lain anggap biasa? Apakah aku ditakdirkan untuk terus terlibat dalam kegelapan ini, selamanya terikat oleh bayang-bayang yang kukira bisa kuhalau? Di ujung sana, samar-samar, terbayang ilusi tentang kelegaan. Mungkin ada secercah cahaya di ujung terowongan yang panjang, gelap, dan berliku ini, cahaya yang bisa menuntunku keluar dari penderitaan ini, pikirnya, suara harapan yang begitu lemah hampir padam. Ataukah itu hanya fatamorgana terakhir sebelum kegelapan menelan segalanya? Ataukah satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyerah? Membiarkan diri hancur, tertekan, dan lenyap dalam keputusasaan yang tak terhentikan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, memikirkan tiada akhir bagi jiwa yang nyaris padam, terperangkap di antara keinginan untuk bertahan dan godaan untuk sekadar membiarkan semuanya berakhir. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan berempati, kita bisa melihat dunia dari sudut pandang orang lain, menghargai perbedaan, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah Satrio Piningit. Tapi setidaknya, kita bisa memberikan dukungan moral, mendengarkan keluh kesahnya, dan meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Sebuah senyuman, sapaan ramah, atau bahkan sekedar mendengarkan dengan penuh perhatian, bisa jadi sangat berarti bagi orang yang sedang berjuang. Ingat, di dunia yang penuh dengan kehangatan ini, empati adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih manusiawi. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Siapa tahu, tindakan kecil kita bisa menjadi secercah harapan bagi Satrio Piningit di sekitar kita. Pertanyaannya, mengapa manusia bisa begitu kejam terhadap sesamanya? Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan hal ini. Mungkin karena rasa iri dan dengki, mungkin karena ketidakmampuan untuk memahami penderitaan orang lain, atau mungkin juga karena rasa superioritas yang salah tempat. Dalam masyarakat yang kompetitif, orang seringkali merasa perlu menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih baik. Mereka lupa bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang unik. Mereka lupa bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Selain itu, kurangnya empati juga menjadi penyebab utama perlakuan buruk terhadap orang lain. Ketika seseorang tidak mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, mereka cenderung bersikap untuk acuh tak acuh atau bahkan menyakiti. Mereka tidak menyadari bahwa kata-kata dan tindakan mereka dapat mempunyai dampak yang besar pada kehidupan orang lain. Meskipun Satrio Piningit seringkali dianggap salah, hanya orang-orang tertentu yang menghargainya. Ini adalah ironi yang sering terjadi dalam kehidupan. Orang-orang yang memiliki potensi besar untuk kebaikan seringkali disalahpahami dan diremehkan.
Mungkin karena mereka berbeda dari orang kebanyakan, mungkin karena mereka memiliki pandangan yang unik, atau mungkin juga karena mereka berani melawan arus. Apapun pilihannya, seringkali mereka menjadi korban dari prasangka dan ketidaktahuan. Namun, di tengah meremehkan orang yang meremehkan, selalu ada segelintir orang yang melihat potensi mereka. Orang-orang ini adalah mereka yang memiliki hati yang tulus dan mata yang jeli. Mereka melihat melampaui penampilan luar dan menyadari bahwa di balik kesulitan yang menghadang, ada hati yang mulia dan jiwa yang kuat. Orang-orang yang menghargai Satrio Piningit ini memberikan dukungan moral, semangat, dan harapan. Mereka membantu Satrio Piningit untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalurnya. Mereka adalah pilar kekuatan yang memungkinkan Satrio Piningit untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kita semua berharap Satrio Piningit segera pulih dan mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya menyejahterakan masyarakat. Kita berharap ia mampu mengatasi segala rintangan dan cobaan yang menghadang. Kita berharap ia mampu menginspirasi orang lain untuk berbuat baik dan menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Kebangkitan Satrio Piningit akan menjadi simbol harapan bagi semua orang yang sedang berjuang. Ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang mustahil jika kita memiliki tekad yang kuat dan dukungan dari orang-orang yang kita cintai. Ini akan menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki peran penting dalam membantu Satrio Piningit dan orang-orang seperti dia untuk bangkit dan mencapai potensinya. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Menumbuhkan empati, berusaha untuk memahami perasaan orang lain, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan. Berhenti menghakimi, hindari menghakimi orang lain berdasarkan penampilan luar atau status sosial. Berikan dukungan, tawarkan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Sebarkan kebaikan, lakukan tindakan kebaikan kecil setiap hari untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Lawan perundungan, jangan biarkan perundungan terjadi di sekitar kita. Bela mereka yang menjadi korban dan laporkan pelaku perundungan. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif, sehingga setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Kita dapat membantu Satrio Piningit dan orang-orang seperti dia untuk bangkit dan mencapai potensinya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Perjalanan seorang Satrio Piningit adalah cerminan dari perjuangan banyak orang di dunia ini. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya ketabahan, empati, dan dukungan. Ia mengingatkan kita bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan dan potensi untuk kebaikan. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Mari kita dukung mereka yang sedang berjuang dan membantu mereka untuk bangkit dan mencapai potensinya. Dengan begitu, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan penuh harapan. Demikian dulu sahabat, yang dapat saya sampaikan untuk perjumpaan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Segala kesalahan, kekurangan, dan atau bahkan berlebihan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh cinta dari kami semua.